menghadap Allah, menutup mata buat selama-lamanya. Selawat dan salam mari oleh getanya Bandung, senantiasa getanya pula getanya kirim. Semoga oleh Allah bak nepetruh ke dalam lumung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati bersama, yang pertama sekali kepada Tunku Imu, Wakil Imam, dan juga kepada Tunku Kesyik, dan juga kepada seluruh perangkat urung tuha yang nalang kampung. Tak lupa pula kepada unsur kepemudaan, seluruh kepala dusun, urung syik kamu, gure-gure kamu Bandung, hadirin kaum muslimin, para jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala di bak malam yang sangat mulianya legedanyo Bandung kata tamang bak malam yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan. Gedanyo malamnya adalah kana bak tengah-tengah tak ubah ji lagi gedanyo tajak atas tabuh tutu ka bak tengah tutu. Nyo hana mungkin le tak surut. Nah hana yang ke maju ke uke ngan ulikot hantu. Maka nah hana le gedanyo putun yang kejut walaupun le gedanyo kewut-kewut terbacut, mumang-mumang terbacut, lemah-lemah terbacut, sibuk kadang wateuro, pertahankanlah. Karena pintu rahmat Allah mentang dibuka lebar, pintu taubat mentang dibuka sebesar-besarnya dan seluas-luasnya di dalam bulan suci Ramadan. Perbanyakkanlah ibadah. Bekna legedanyo kadang-kadang ngan BO pekerjaan kaji kealasan untuk semayang tarawih. Ngan BO lemah legedanyo kaji kealasan sehingga tinggal solat sunat, maka upayakanlah. Pele legedanyo ibadah-ibadah. Lebih-lebihnya Ramadan lagi saya sudah sampaikan, pintu pengampunan Allah Ta'ala mantang dibuka lebar. Allah Ta'ala nepreh-preh bagedanya. So hamba-hamba Allah yang tim taubat kepada Allah, so hamba-hamba Allah yang tim pula ibadah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala neple kecintaan kepada mereka itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan getanyo lewatkan. Baik le getanyo wate getanyo tak puasa tak anggap adalah hitanyo wate bengah preh cat urau, wate cat urau preh seput kan untuk preh haji sebenarnya. Akan tetapi mengejar dan mengisi waktu-waktu untuk berbuat ibadah. Yang kerja haji ke alasan ngan sibuk gedanyo kahana tak pun ibadah. Ibadahnya geyu pula, geyu tingkatkan, geyu hebat pehaya pula lebih. Tak banding daripada urau-urau di luar daripada bulan suci Ramadan. Baik le gedanyo di luar Ramadan be semayang sunat, dalam Ramadan pimandang be semayang sunat. Di luar Ramadan be baca Quran, dalam Ramadan pun be baca Quran. Kahana tatadarus di melasa, tak baca kerot, betarempe khatam, kahana pun tarempe. Pokoknya upayakan. Uro nam padit bohayat, malam nam padit bohayat, walaupun sibuk tu, sibuk ubi sibuk aje. Kiban hana sibuk, gedanyo kadang perle mencari rezeki, Allah Ta'ala hana getam. Gedanyo mencari rezeki, walaupun dalam bulan suci Ramadan, tetap hana jadi masalah. Namun ketahuilah yang bahawa secarang-carang manusia adalah manusia yang pandai mempergunakan ruweng-ruweng daripada kesibukan untuk kubun ibadah kepada Allah. Karena menyerta peturut gedanyo sabi-sabi baca Quran, semayang sunat, zikir, wirid, tapi aji perhatikan kero tejut. Tanyo yang semayang qabliyah, ba'diyah, tapi nyan entak tuha tanau ubah-ubah. Bahkan kan sampai tuha, sampai meninggal itu mantang tu. Tanyo yang baca Quran nya 15 ke Ramadan. Yang kadang-kadang Quran mentang lagi set, tersentuh golong bak getanyo. Baik lagi nyan. Getanyo yang berzikir, lagi ampun istighfar ba Allah. Nyan sabi-sabi karena kata petrut hanubah-ubah de nyan. Tetap atas set mubah. Entak tuha bahkan sampai tahu ba Allah Taala tetap tu. Maka upayakanlah menyonyo Ramadan
berjanji oleh Allah Ta'ala pahala yang cukup luas, cukup raya. Mantang citika tu kira-kira pajan cik Jumat katanya. Kira-kira pajan cik ringan babah dan ringan tubuh untuk tapula ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Takalan li katanya bandung-bandung. Karena tapi biasa, contoh yang paling kecil, bak budak subuh mantang. Karena tak biasa telat habis-habis telat pada hari rumah tahu melasah tahu ngan semajid tahu ngan dayah yang naga azan naga pedang jamaah subuh tapi tetap telat habis-habis lambat kitanya nyan meton-ton entak tuha telat habis-habis takalan nyo bukan kedra tu tatanya kedra terjawab kedra tu. Jadi apabila kita biarkan diri kita nyo menung habis-habis han ubah-ubah tu maka sesekali bertanyalah beginikah cara kita nyo sebagai umat Muhammad tak harap mendapat pengampunan ba Allah, tak harap lagi kita nyo bertayang berempuk syurga, tak harap berselamat iman padahal ibadah kita nyo masya-Allah beut. Maka hadirin yang dirahmati Allah, perang supaya getukar oleh Allah Ta'ala nyan dengan Jumat. Walladzina jahadu fina, Allah nak pegang dalam Al-Quran, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan kami, pada jalan ibadah. Lanahdiyannahum subulana, sungguh-sungguh akan kami buka jalan-jalan kami, akan kami beri hidayah kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi pihak biasa aja tanya jaro gehentat bata beut untuk tamu doa paksakan akan terbiasa karo babah tanya gehen kerehtat cekang untuk dibaca Quran paksakan, maka ternyata ibadah itu perlu dipaksa. Karena apabila ibadah itu tidak pernah dipaksa maka getanyo akan tetap seperti biasa. Maka han mungkin babah tanyo dapat membaca Quran dengan sebanyak-banyaknya apabila babah tidak pernah dibiasakan untuk membaca Quran. Begitu juga tubuh getanyo hana mungkin dapat putakeun tapu biasa tapubut itanyo salat sunat sebanyak-banyaknya karena tidak pernah kita biasakan. Takalan ditanya kadang mulai benga nah kesempatan 15 minit pakan payah tat bak tat dung semayang salat duha baca Quran dua buah ayat entuk perlebut bakbut untuk caura menantit sembahyang qabliyah sembahyang ba'diyah upayakan. Contoh lom lagi tanya lu tak sembahyang fardu isya nyan daripada tadu urung lain gebedah ke sembahyang ba'diyah yang tarawih tatim prek tetapi daripada tadu itanyo han tatim pubut sembahyang ba'diyah yang 2 rakaat insya-nya. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal 2 buah rakaat sembahyang ba'diyah insya lebih afdal tak banding daripada sembahyang tarawih yang 20 buah rakaat. Nyo segi afdaliyah ji kan segi rakaat lebih le tarawih tapi red afdal sembahyang ba'diyah insya. Sehingga menyebutulih dalam kitab seluruh urutan sembahyang sunat yang paling afdal sembahyang sunat uraya haji, itu yang pertama. Yang kedua sembahyang sunat uraya puasa. Yang kelima sembahyang sunat gerhana mataurau. Yang keempat sembahyang sunat gerhana bulan. Yang kelima sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat laki hujan. Yang kelima, yang keenam sembahyang sunat witir. Yang ketujuh sembahyang sunat rawatib. Alihnya baru sembahyang sunat tarawih. Jadi tarawihnya posisi setelah rawatib. Yang tapreh sembahyang tarawih tatem ba'diyah insya-ka han tatem urung pegah pihana tadepu pihana lagenyo ke sabi-sabi lagi tanyo. Hadirin yang dirahmati Allah, nyokunyo yang perletan pegah upayakan perbanyak amalan-amalan sunat dalam bulan suci Ramadan karena sunatnya luar biasa pahala nujuk oleh Allah. Rasulullah nepegah dalam sebuah hadis man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, ti barang kata mantang ipubut satu kebaikan, mantang qaraba ti barang kata mantang mendekatkan diri kepada Allah fihi dalam Ramadan bi khaslatin dengan satu perkara minal khairi daripada kebaikan. Artinya apa? Ti barang kata mantang ipubut sabuh kebaikan mantang di dalam bulan suci Ramadan, apakah tikrek baca Quran, tabuh ayat baca Quran, rupiah bersedekah ataupun 2 rakaat sembahyang sunat, apa saja, pokoknya seluruh bentuk kebaikan apa saja bacut menteng nyan kepegah adalah kana kaman ada fardhatan fima siwahu, maka ada ia seolah-olah dikerjakan satu fardu tak banding daripada di luar Ramadan.
Tanyo tak semayang sunat qabliyah 2 rakaat. Nyan lagi tak semayang subuh menyerta banding luar Ramadan. Jadi nan pahala njuk Allah, pahala fardu. Yang kejut watak kena tertingat aju. Ingat aju yang bahawa nyo pahala kena njuk pahala fardu oleh Allah Taala ke tanyo. Yang kejut pahala semayang sunat yang dikerjakan dalam Ramadan, maka bagaikan pahala semayang fardu apabila dikerjakan di luar daripada Ramadan. Luar biasa njuk pahala oleh Allah. Jadi apabila hana tingat laganya kelebut ayo kagak beat seolah-olah biasa mentang hana masalah. Makanya awak ingatlah pahala luar biasa gejuk oleh Allah Taala. Karena ibadah yang getanyo mengingat kepada pahala nyo juga tidak keluar daripada bentuk ikhlas menjadi oleh Imam Ghazali. Karena ikhlas 2 macam ke begah. Nak ikhlas bisawab, nak ikhlas amal. Monyo ikhlas amal dengan semata-mata ibadah tanyo hana harap sapu. Harap cuma untuk dekat dengan Allah. Mungkin golong retak getanyo baru itanyo tak pupuk ibadat, menyertak getanyo pupuk ibadat harap pahala, pupuk ibadat harap surga, pupuk ibadat harap ampun dosa. Hana masalah. Itu juga namanya dengan ikhlas. Maka hana pupuk. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang inti tanda pegasannya putra, sabah kebaikan yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan, maka bagikan fardu di luar Ramadan. Tanyo tak sedekah mampu tu Rp1,000, nyo persih lagi jakut tak putubit menyata banding di luar Ramadan. Lagi jakut tajuk Rp1,000 nya. Masya Allah, luar biasa Nabi fahala oleh Allah Taala ke tanyo. Oleh yang gekelang sambungan hadis punau. Wa man ada fariidatan, orang yang kerjakan fardu, tak sembahyang fardu, fardu subuh, fardu asar, fardu isya, fardu maghrib, sembahyang fardu dalam bulan suci Ramadan. Nyan adalah kana kaman ada sab'ina fariidatan fima siwahu. Maka seolah-olah dianya itu mengerjakan 70 buah fardu menjadi banding daripada di luar Ramadan. Tanyo tak semayang insya tak yo. Sabah semayang insya yang tak kerjakan menyo di luar Ramadan bagaikan 70 buah insya. Tengok tak semayang subuh bagaikan 70 ga subuh. Artinya semayang leho bagaikan 70 ga leho. Dikno gandaan pahala sekurang-kurang nejuk oleh Allah. Bahkan boleh jadi melebihi daripadanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang perletannya pegah putra Ramadan yang dibuka oleh Allah Taala pintu-pintu melipat ganda pahala, pintu taubat, pintu ibadah, janji-janji Allah untuk nepula amal, nepula gandaan pahala. Maka jangan getanyo lewatkan wate-wate. Apakah uro, apakah malam, ham rempak wate bunga, merempak wate cat uro, ham rempak wate cat uro, merempak wate rap seput, maka upayakan. Kadang kita yang berken kalalai itu karena gepegah apabila getanyo kalale tak tat berken. Nyo baru sadar, baru insaf, maka gepegah pergunakan 4 waktu. Yang 4 waktu ini dapat menutupi kelalaian di masa muda. Yang pertama yaitu waktu sebelum subuh walaupun beberapa menit. Yang kejut subuh awal-awal laju ada jet tigolem azan benar tanyo kata duk bak tempat yang suci, pakaian yang suci untuk ingat Allah. Berzikir, baca Quran, insaf dan sebagainya lah. Pokoknya pemut ibadah. Nyan adalah dapat tertebus kelalaian tanyo di masa muda. Beberapa saat sebelum subuh. Oleh nyan waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Menyo kelebihan duk lu subuh sampai terbit matahari, lebih-lebih lem tanyo mengikuti majlis taklim. Nah pengajian-pengajian subuh tak hadiri. Nyan kadang-kadang sebab menyetas kubut hiro di rumah kadang katengot. Tapi dengan sebab taduk lah majlis ilmu dak tengot-tengot tu, nah kejaga teli hana gadah tu. Boleh jadi lagi nyan salah sabah kelebihan gebegah. Ini ada hadis Rasulullah. Salah sabah kelebihan urang duk lu semayang subuh, apakah baca Quran, apakah menghadiri majlis taklim, apakah doa itikaf di masjid itikaf tak tahu. Nyan adalah gepegat le Allah Taala taubatung qablal maut, sempat bertaubat sebelum mati. Hang gepu mati getanyo ile Allah Taala melainkan gepuruh getanyo dalam urang yang bertaubat ile. Yang kelebihan duk setelah salat subuh sampai terbit matahari. Hai sesibuk apapun, ada pekerjaan getanyo kenjut apreh lihat tak ibadat kepada Allah Taala. Ada api apakah kerja tajak bapa sai kerja keno kerja kedi tentet jetlah tak ibadah-ibadah le bacut kepada Allah Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, lagi pun tak pegah. Karena itanyo mungkin karena tapu biasa sabi-sabi telat, kelebut telat sabi-sabi.
Itanya punya tetamang kerja tepat waktu poh 8 katruk tanya urang kerja kantor poh 8 katruk kantor urang jauh belang poh 8 katruk belang urang jauh ugli poh 8 katruk ugli urang menehun poh 8 katruk menehun urang jauh laut poh 8 katruk laut bahkan lebih hawai lom tetapi ngan Allah Taala setengah 7 sembahyang subuh poh 7 sembahyang subuh nyan getanya urang rela ba Allah walaupun urang gat ba manusia dicap disiplin karena tepat waktu tanya masuk kerja tapi ba Allah rela getanya kan urang gat getanya ba Allah Taala tapi pi lagi yang telat tapi subuh maka hanjit tak biasakan lagi yang sabi telat je nya tak biasa maka hadirin yang dirahmati Allah kembali pada pembahasan tadi ada 4 waktu yang dipegang apabila getanya isi pada 4 waktu tersebut nyo dapat tertutupi kelalaian di waktu muda. Yang pertama adalah yang ke beberapa saat sebelum waktu subuh. Yang kedua adalah waktu setelah salat subuh hingga terbit matahari. Dan yang ketiga adalah beberapa saat sebelum terbenam matahari. Apakah mulai dari pukul 6, mulai dari setengah 7, 15 minit, dang iluk matauro. Nyan adalah wate-wate juga wate yang mustajabah. Yang pergunakan waktu-waktu yang singkat tersebut untuk ibadah kepada Allah, apakah baca Quran, apakah berzikir, apakah bertafakkur dan sebagainya. Olehnya waktu setelah maghrib yang juga adalah waktu-waktu yang dapat menutupi kelalaian masa muda gedanyo apabila tak pergunakan waktu tersebut pada ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gedanyo guyu bertaubat dalam bulan suci Ramadan yang mana taubatnya bersungguh-sungguh gebegah. Sampai-sampai Imam Ghazali menyebegah dalam kitab Minhajul Abidin, gedanyo guyu berkeluh kesah pada 3 perkara gebegah. Yang kecil itanyo kan guyu menggundah-gundah karena gatin kepada Allah Taala karu imata tapi sedih itu egop kaya-kaya kehebat-hebat itanyo sapu hana yang kehinan yang berkeluh kesah hati itu yang gundah tesabe yang rango tesabe kan hina ni ji itanyo hanai permun leurung hanaruh langkawan kenyan ada 3 perkara yang tanyo siang malam guyu menggundah-gundah gebegah Imam Ghazali. Yang pertama adalah geyu menggundah-gundah, geyu mesedih-sedih kalau dosa kita tidak diampuni. Jamun tak pubut dosa lempah jai, pakri sengkira dosa getanyo hana nepampun oleh Allah. Nyokenyo sehingga karena lagenyan yang diingat kabe, getanyo mengupayakan untuk selalu bertobat kepada Allah Taala. Banyak istighfar, apabila nak tinggal sembahyang banyak mengqadha salat dan lain-lain sebagainya. Syarat-syarat taubat, ketentuan-ketentuan taubat. Yang inti tanda pegang adalah yang geyu berkeluh kesah tapi gedanyo yaitu yang pertama sekali kalau dosa gedanyo hana nepa ampun oleh Allah Taala nyan pakri meya tetek yang kejut baik anggap itanyo ngan beok kebaikan yang tanyo pubut seolah-olah kata tutupi kejahatan yang pernah terpubut berkan kalau dendai kan boleh jadi kebaikan uronyo kokle kata pubut le gedanyo namun ada saja kejahatan yang mulai jamun tapubut entak uronyo golom apa kada lain-lain tanya lain-lain. Nah yang kadang-kadang igoknya walaupun kataat kita kalam semayang kaideng aurat getuk majlis taklim sabi hadiri tapi masalah peng riba mulai jamun entak orangnya golong bergada. Berarti jangan-jangan ngendausanyo ke yang dapat menarik dia ke dalam neraka. Itanya orangnya hana mau tahu, hana mau sadar, hana mau insaf. Tak anggap itanya pak kala ibadat kan tertutupi golong dendai. Karena nepegah le Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, sebanyak apapun kebaikan gedanyo boleh jadi dengan satu kejahatan yang kita istiqamahkan. Kita tetapkan kejahatannya tabi-tabi walaupun sabar sagai tapi tabi-tabi tak pupuk kejahatannya padahal kebaikan lempah le dapat mengundang marah Allah yang sengkira marah Allahnya dapat meruntuhkan seluruh kebaikan-kebaikan gedanyo nyan adalah terseretlah gedanyo ke dalam surga tertutup pintu taubat. Hadirin yang dirahmati, terseretlah gedanyo ke dalam neraka dan tertutup pintu taubat. Boleh jadi lagi nyan. Maka yang pertama sekali yang geyu susah-susah gedanyo geyu ingat yang bahwa kalau dosa tidak diampuni nyo pakiban. Nyo yang paling ini yang pertama. Yang gedanyo tak anggap urung yang taat, urung kataubat. Kadang-kadang ba Allah gedanyo urung berkekalan di atas dosa. Kan boleh jadi karena nebegah dalam akabah ilmu lam Minhajul Abidin. Putra nebegah le Imam Ghazali. Orang yang mengamal yang dengan ilmu, dia menganggap dirinya telah istiqamah di atas taat,
Padahal dianya itu adalah berkekalan di atas dosa. Yang paling ngeri mati katanya dianggap oleh manusia tanya ahli ibadat dan tak anggap gerak dalam ahli taat. Padahal Allah Taala orang yang mudawamah di atas maksiat. Yang paling bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tanya guyu berkeluh kesah, guyu susah tabe, bergundah tabe, sehingga mengadu kepada Allah dan tak taubat kepada Allah, yaitu kalau amal katanya tidak diterima oleh Allah. Nyan ya tersik. Makanya kita melakai kepada Allah, ya Allah, nabi napa ampun dosa yang pertama. Dosa napa ampun, amal diterima. Yang kedua, jangan-jangan amal yang kita kerjakan, kebaikan, ibadah yang tanya kubut hanya diterima oleh Allah Taala. Itu boleh jadi. Beta anggap seluruh kebaikan yang tanya kerjakan seolah-olah pasti diterima oleh Allah. Kalau tidak, ulama dan tulis menjulang kitab. Rubama futiha laka babul amal, ma futiha laka babul kabul. Kadang-kadang dibukakan kepada kamu pintu-pintu beramal. Lam jamaah natanyo, lam majlis taklim natanyo, bak sedekah natanyo, sambung silaturahmi natanyo. Pokoknya lam seluruh kebaikan natanyo. Padahal ma futiha laka babul kabul. Tidak dibuka kepada kamu pintu terimanya. Kan cukup ngeri itu. Cukup ya tu. Karenanya juga pernah kisah-kisah yang awal le, urung-urung hebat awal padahal kah getung ibadah le Allah Taala. Nyo juga yang geyu ingat. Nyo ke jalan-jalan untuk teruk tanya kepada taubat yang sesungguhnya. Sehingga sadar tu, sehingga insaf tu. Yang kejut, sehingga kepegah awate hari kiamat di padang mahsyar, setiap manusia itu akan dibentangkan suratan 3. Kitanya 2 apa suratan 3. Yang pertama suratan kebaikan, yang kedua suratan kejahatan, dan yang ketiga suratan nikmat. Ini dibentangkan oleh Allah Taala. Setiap kali dalam suratan kebaikan, gebilang kebaikan tanya nata semayang duha, semayang fardu, semayang sunat, sedekah, semuanya diimbangi dengan suratan nikmat. Karena ada suratan nikmat dalam setiap hari, setiap saat Allah gebi nikmat kepada kitanya. Itanya pamaji wate gebilung natam sedekah, geimbangi oleh Allah Taala karena gejuk harta oleh Allah. Olehnya roh tapubut ibadat ba uronyan, apakah salat sunat, puasa sunat dan sebagainya, gebi kesempatan, gebi kesehatan oleh Allah, itu juga nikmat. Menyemena seluruh kebaikan yang gebilung satu, mandum-mandum kebaikan yang diimbangi dengan nikmat sehingga habis ditalum oleh nikmat. Sehingga gadahlah kebaikan kitanya, talu kebaikan karena lebih raya nikmat Allah yang gejuk kitanya. Hajina tak berbanding mentang mulai dari tabudah sampai tak ihlam, bet takun sampai tak ihlam, mulai dari bunga sampai itu bi mata ura entak cak ura mentang. Nyen didah kata rempak nikmat Allah hinan, dikna ibadat apa pun. Gebi sehat, gebi umur, gebi tenang, gebi senang, gebi rezeki. Ai tak fikir yang gebi dungkok jale Allah. Padik rakaat merempak sembahyang duha di kauranya. Padik buah ayat Quran nak terbaca. Padik ge istighfar nak terucap bawah katanya. Padik krek nak padik natrib nak tafakkur hati katanya merenungi tentang nikmat Allah dan tentang dosa. Dan padik nana. Nya kalau duduk yang kelalaian katanya membulun-bulun mu tonton, nyen tak banding mantang kero mono kelam kehidupan katanya. Pula ngen katanya orangnya kan dibantu tanya untuk taat, banyak ngen katanya kadang-kadang diseret katanya untuk jahat. Kan dibantu untuk kegat ke katanya, tapi untuk kehanagat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, setiap kali dihitung katanya kebaikan, maka akan diimbangi dengan nikmat sehingga habislah kebaikan katanya italum oleh nikmat. Putra yang tinggallah suratan kejahatan. Apabila Allah Ta'ala gepuputuh hukum dengan seadil-adilnya, masuklah dia dalam neraka. Yang kejit kerana gegeun dan gepegahlah kitab-kitab. Manusia itu masuk neraka dengan keadilan Allah, bukan dengan kezaliman Allah. Allah Ta'ala itu tidak zalim. Nyokonyo yang gegeun masuk tanya neraka karena Allah itu berbuat adil kepada kitanya. Apabila Allah geputuh hukum seadil-adilnya karena yang tinggal bunuh dosa, masuklah kita dalam neraka. Apabila Allah Ta'ala gepuputuh hukum bahwatanya dengan rahmat, masuklah kita dalam syurga. Pakan dengan rahmat masuk dalam syurga. Karena itanya nak kebaikan yang tapubut, yang setiap kebaikan yang tapubut kitanya tehah pintu sayang Allah. Makanya tanya mencari sayang Allah, rahmat engkau sayang Allah. Apabila Allah geputuskan hukum dengan rahmat Allah, dengan sayang Allah, tanya masuk syurga. Hana dek hepai kejahatan yang tapubut karena Allah sayang dek kebaikan yang tapubut lagi tanya. Lagi tanya sayang dek terorong ubekna je kesalahan di kepada tanya. Karena raya sayang dek ji beok nak kebaikan yang pubut yang dek kebaikan ji. Walaupun
beok kebaikan, tutuplah kejahatan yang raya je. Begitulah perbandingan kecilnya, iaitu makanya gekeun manusia itu masuk syurga dengan rahmat Allah. Yang kejitkan tabang syurga tanya dengan amal kebaikan. Amal kebaikan mu beok hanali. Abih hitalum oleh nikmat. Ngemput anak tabang syurga? Hanje tanya han mungkin tanya tabang syurga dengan amal kebaikan pun. Karena abih hitalum dengan nikmat bunuh. Makanya masuklah surga tanya dengan sayang Allah. Makanya kena gebegah carilah sayang Allah lewat salat duha. Makanya bela pupuk kebaikan lewat berjamaah, lewat baca Quran. Setiap kali kebaikan yang kita kerjakan berarti kita sedang memancing cinta Allah, memancing rahmat Allah. Sehingga radno beu rahmat Allah, redeh beu teman tabi lagi nya, sehingga mentumpuk rahmat Allah yang cukup raya. Walau singa wate gebileng kebaikan getanyo italum oleh nikmat, habis kebaikan getanyo tinggal kejahatan, tetap kita masuk surga. Apakah? Karena sayang Allah yang raya ipai. Hadirin yang dirahmati Allah, nyo turah yang gekeun masuk syurga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kebaikan. Cuma-tanya orangnya tai menan gekeun tak anggap baju obertikan dengan kebaikan tanya tamang syurga hana perle pupuk ibadah monyonya mopom gedanyo nyan sikaje ora tat nyan salah ya. Kembacut salah yang kabrak tak salah. Dum kebaikan nata puput ipat golon tente tamang syurga karena habis hitalum kebaikannya li nikmat ipat buno tinggal kejahatan. Yang kejut, masuklah surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah didapatkan dengan kebaikan, dengan taat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai inti dan kesimpulan dari saat nyota uraikan yang bahwa nyo Ramadan yang gejuk kegetanyo oleh Allah Ta'ala, yang tanyo kana bak tengah-tengah Ramadan kana nyo mantang tehah getanyo pintu-pintu rahmat Allah, pintu-pintu pengampunan tinggal saja le getanyo. Pat tak pelaloro wate uro, pat tak begaduh ro wate malam, tergantung getanyo. Sibuk ke masalah sibuk, maka pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk taubat, untuk ibadat. Lebih-lebih lam lagi gepegah le kitab Kasyful Ghaibiyah. Ruh itu akan kembali bak malam-malam lebih. Salah satu malam lebih malam Ramadan. Kadang-kadang urung si getanyo guwo, giak lake doa bak getanyo got lalo kerot. Egoknya menjerit-jerit hidih mesti krek Fatihah hana sehingga geceritakan hinan jeritan-jeritan yang menyayat hati jeritan manyet putrai keun le urung yang ka meninggai watai wabak ahli. Wahai anak lun yang tadi anak lah rumahnya. Tadi cucu wahai cucu lun, wahai suami lun ataupun wahai isteri lun, nyo gata uronyo golem tertutup pintu amal, dilongkat tertutup lembaran-lembaran suratan amal lun. Igata mantang gebuka oleh Allah Ta'ala, maka tak kirim le gata sikret Fatihah ke lun. Apabila pun Fatihahnya hantar tim kirim ke lun, maka tekedina potongan-potongan roti yang hana gegata pajuk, maka nyan pihjeti ke lun hana pupu. Nyan ditnan urung si getanyo keluarga getanyo anak, tadi gini anak kam meninggal, tadi gini suami lako kam meninggal, tadi gini purboh kam meninggal, ditnan giak mengemis bak getanyo malam-malam Ramadan. Tapi tanyo terlelap, tanyo lalu. Yang kejut menyebarkan kalau ada jid jino bek terlalu lalu le. Malam-malam bubutlah ibadat, bedahlah. Apakah bedah sembahyang tahajud ataupun baca Quran, pulam lagi tanya sempat hampir di malam suntuk dapat berbuat ibadah kepada Allah. Cuma kadang-kadang urut tak kerja, benar kita bagi waktu untuk tak istirahat malam, untuk tak bedah di penghujung malam. Karena ruh-ruh itu juga minta doa kepada kitanya. Nyo persis sebagai gambaran kecil mana tak pegah. Mesti tamsilan jih lam dunia atau di akhirat ke atasnya ke handi tak dalam gaib. Mesti lam dunia. Mak ngayah kitanya dua orang yang katuha renta, kabrat-brat tak tuha ke. Egoknya kamu uro-uro de ge hana kadepu le getanyo. Gejaklah bak getanyo, gejak lang seput buta oleh nyalom di ujun tegal dia mengadu bak getanyo hana kabibu dua anak kadua uro hana ke baju bu. Kira-kira perasaan tanyo anak pakiban. Allah jeritan-jeritannya handih tadingo sagai le getanyo. Karena goknya ka berbeda alam dengan getanyo. Beta anggap pakiban sehingga gepegah apabila urung si getanyo yang wo bak tempat bak rumah getanyo, bak tempat yang pernah gekebah legoknya giak lake doa bak urung yang duk dalam rumahnya, tapi hana mesti krek doa gedapatkan malamnya, maka dia itu akan berangkat kepada rumah-rumah lain. Lagi getanyo wate bak urung tau ngan getanyo hanibi wate tamu utang dan lake bantu. Kan kata jak bak urung lain, walaupun urung lain yang cuma mesti bacut hagai ngan bacut. Tapi tun male
tamu utang tiba jika sampai lagi nya nyo lebih ni baknyan dia mengemis urung cik katanya gejak bak rumah yang rumahnya gekalan tengah dipanjat doa apakah na doa beok kegoknya pu doa beok kegoknya doa waghfir lil muslimin wal muslimat yang kenya doa laki ampun kepada muslimin dan muslimat rohlah urung cik katanya hinan itanya teh kagak lalu pun nyo mono ke yang iti tanda pegah putra getanyo berdoa boh ke drote boh ke urang cik teh nyo Ramadan buka lebar pintu-pintu taubat pintu-pintu ibadat li Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bacut tu sampaikan di penghujung daripada bulan suci Ramadan ente getanyo gefardukan sabuh bud li Allah taala iaitu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tak lepas daripada hukum yang pertama sekali. Yang kedua, tak lepas daripada siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Olehnya kepada siapa yang dia keluarkan zakat fitrah dan apa bentuk harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dan di mana tempat dia keluarkan zakat fitrah. Yang pertama hukum zakat fitrah menyatakan ditanya dalam kitab-kitab fikah ini terbagi 5. Ada hukumnya, yang pertama mubah, boleh, yang kedua ada wajib, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima haram. Yang pertama, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah jawaz, harus. Pajan hukum ji harus katanya keluarkan zakat fitrah begitu itameng Ramadan. Itameng malam Ramadan tha nyan kajut menyondan perubit zakat fitrah nyo lagi jinau. Mulai dari malam pun nyo harus kita keluarkan zakat fitrah sampai sigolom iluk mata uro malam uro raya. Nyan mengeluarkan zakat fitrah hukum jih jawad wajib golom. Lagi kita nyo tak perubit zakat fitrah bak 27, 28, 2 tikurung ataupun malam lepleu ataupun 27 mandum-mandum ju 27, 28 2 tikurung ataupun malam lepleu kagak bagi. Kata terimong tadi nyan harus tahu wajib golom. Golong wajib kan? Sehingga pajan baru wajib lanjut aja baru hukum di wajib berarti yang kedua hukum wajib yaitu apabila iluk mata uro malam uro raya. Karena begitu iluk mata uro malam uro raya tanyo kan merupakan 2 buah juzuk. Yang pertama juzuk Ramadan, yang kedua juzuk Syawal yang baru wajib. Ya, yang pertama juzuk Ramadan nataudip dalam Ramadan, yang kedua juzuk Syawal itanyo juga mentaudip di malam raya. Walaupun lu buka puasanya lu tajib meninggal di laju nyan ka wajib itanyo pakan karena naudip di bak malamnya. Sehingga anu yang lahir tigolom iluk mata uro malam uro raya tinggal preh-preh tik buka puasa lahir nek manyaknya. Kalau lahir nek manyaknya ka sempurna lahir iluplah mata uro dan jid buka puasa dan olehnya pernah hudib jih beberapa saat oleh hilup mata uro kemudian dia itu meninggal nyan ke anak manyaknya wajib le ayah ji geputubit zakat fitrah pakan karena anaknya merupakan 2 juzuk. Yang pertama juzuk Ramadan, yang kedua juzuk Syawal. Tata gede anak manyaknya lahir leha tauro Fiat lelahit meninggal julam golem tempat iluk mata uro nyan ke anaknya hana wajib berubih zakat fitrah. Karena apa kan hana merupakan sabot juzuk yaitu juzuk Syawal. Olehnya begitu juga anak manyaknya lahir lehiluk mata uro iluk mata uro kaitan mawatan maghrib dan jid buka puasa lahirlah anak manyak lahirlah tiro anak min nyan juga hana wajib buh zakat fitrah pakan karena hana merupakan juzuk Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi yang tanda pegah hukum yang kedua yaitu wajib apabila iluk mata uro malam uro raya hinan ke baru merupakan 2 buah juzuk dan nyan ke baru wajib patah teman wajib papat tempat yang getanyo berada bak wate iluk mata uro pat daerah getanyo berada watai iluk mata uro hinan ke menjadi balat bagi getanyo atau menyo dalam zakat harta umpama jih tanyo natamuu tanyo di Jempa nyan jempanya tempat tak perlu zakat tamuu tanyo di Kota Juang kecamatan Kota Juang di kecamatan Kota Juang itu tak perlu zakat lagi tanyo tamekat di kecamatan Kota Juang hidih tak perlu zakat nyo pegah atau pendapat yang kuat kan pegah pendapat lain. Karena menyo pendapat lain je pindah zakat nyo ada pendapat yang tidak boleh memindahkan zakat karena menyo ada pendapat yang kuat pindah zakat hukum ji haram dan tidak sah nyo menantit pada zakat fitrah. Hukum yang kedua wajib
yaitu begitu iluk matauro malam uro raya, di mana tempat kecamatan yang tanyo berada, maka disitulah hukum wajib tanyo mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga contoh, tanyo hino 27 kali tabuh di kampung tu. Malam lep lah kali ke bagi-bagi. Uro lep lah uro megang berangkatlah tanyo ke dehu bandar ba ane. Tu benga-benga. Asauro katro hide, iloklah mata uro hide di daerah je hidan di bandar, katakanlah di bandar tu, nyan wajib boh jaga fitrah hide, karena hide 2 boh juzuk merempek. Tajibu zakatul fitri fil mawdhi'il ladzi kana syakhsu fihi indal ghurub. Wajiblah mengeluarkan zakat fitrah fil mawdhi'il ladzi, pada tempat yang adalah seseorang fihi dalamnya tempat indal ghurub, watai terbenam matahari. Nyan adalah menjadi balat kegetanyo. Balat artinya menjadi nanggro kegetanyo yang wajib tanyo keluarkan zakat fitrah. Teman kali tabuh bak 27 itanyo manteng tihino sampai iluk matauro dan fitrahnya sah kegetanyo, karena hino itanyo merupakan 20 juzuk. Kali tabuh nyo membicarakan di atas pendapat yang kuat, karena menyo pendapat lain Malaysia ipak je tabuh karena Malaysia nya masalah itu pendapat lain. Kepu perlu beramal dengan pendapat lain apabila nak pendapat yang kuat, dan tanyo sanggup dapat beramal dengan pendapat yang kuat. Sebab tanya orangnya mana sebab Allah nak pendapat lain, bah tajok pendapat lain. Idanya kalau buat lain sabe-sabe pendapat lain sabe. Terawih pihak ejak lain, pendapat lain sabe tanya. Maka ji lain tu malai ai dah buat pandai tu malai. Yang kenya tanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan ada pendapat yang kuat, tidak boleh memindahkan zakat. Apakah zakat harta ataupun zakat fitrah. Jadi anjing berdebit sebenarnya. Tanya menyatamu di kecamatan Jempah, anjing pua Kota Juang. Orang yang Kota Juang karena balat kan satu kecamatan dah kena ju. Nak mudah. Sabuh kecamatannya sabuh balat juga. Sehingga tak jaga fitrah lagi yang seiji. Nah, cuma tanya yang kata tabuh 27 supaya ngak sah lagi tanya ada yang tabuhnya, tanya mantang berada di hino lelok matauro, berarti kan kamu repok 20 juzuk walaupun lenyan berangkat aja musafir, bertanya hino sebab kamu repok 20 juzuk, nah jadi masalah le buka puasa ini berangkat aja nyo masalah haji itanyo di Patih, itanyo di kota di Jempah, nah di kota Juang, kecamatan Kota Juang. Teman tak buka puasa gede, malam raya ashauro rap maghrib pun kata aja ilok matauro hideh. Ada pendapat yang kuat yang hideh perlu dijaga, karena hideh merempak 2 buah juzuk. Nah, hideh perlu dijaga itanyo di kecamatan yang tempat ilok matauro berada itanyo inan. Nyo hukum yang kedua. Jadi hukum yang kedua mengeluarkan zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Pajan baru wajib apabila merempak 2 buah juzuk. Pajan merempak 2 buah juzuk, itulah wate ilok matauro malam uro raya. Nyah nah habis-habis jule wajib tapi yang selama kalau tabuh apabila tanya mampu. Katuman batas di wajib mentang-mentang hanam utamah makruh, hanam utamah sunat, hanam utamah haram. Wajib mulai dari iluk matauro malam uro raya sampai sigolom terbit fajar, sampai sigolom subuh tengah. Kategori malamnya malam uro raya. Iluk matauro buno maghrib sampai sigolom dah sembahyang subuh tengah, nya hukum ji wajib mentang-mentang hanam utamah sunat. Ka adapun menyoka wate terbit fajar, wate ka subuh sampai sigolom pelaksanaan sembahyang uro raya nyan hukum ji sunat. Sunat hidup tetap ada wajib kena sehingga gepegah disunatkan mentakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sigolom tanyo lakukan sembahyang uro raya. Cuma menyebab tanya orangnya tak terbit lagi nya hendak terima ngle urang ka sibuk-sibuk jak sembahyang uro raya. Cuma yang perlu pegah nyan etnan wate nyan ka wajib sid. Cuma wajibnya tambah lem sunat. Sama dengan sunat itu atau wajib karena na tambahan sunat lominan, yaitu sunat mentakhirkan onluk sembahyang subuh dan sigolom pelaksanaan sembahyang uro raya. Adapun lu sembahyang uro raya sampai iluk mata uro rayanya yang hukum je makruh tapi tetap wajib. Itanyo mampu tajuk mulai beklam ka jaga fitrah. Adapun sigolom dah sembahyang uro raya tapi hana tajuk-juk dalam jaga fitrah, lu sembahyang uro raya baru tak boh. Yang kiban hukum ji sah tapi but gedanyo makruh. Sampai enak wataji sampai iluk matauro. Begitu iluk matauro malam uro raya katambang malam uro raya kedua, nyan hukum ji ka haram tapi tetap wajib. Sahabat dia mampu tanya perlu pegah lagi benar pegah. Tanya mampu mengeluarkan zakat fitrah tapi hana tak putubit lah sampai ka malam raya kedua. Nyan zakat fitrah wajib putubit tapi but getanyo ka haram nian.
Persih lagi katanya tak sembahyang wate kaluhu hana tak sembahyang gerot lalu sampai kaya dan asa nya luhu wate tak sembahyang la wate asa nya berarti sengaja mengeluarkan sembahyang luhu wate hukum dia haram sebab maka haram pukul bet tak sembahyang le wajib tetap wajib fit tapi but katanya ka haram. Begitulah perbandingan buno pada mengeluarkan zakat fitrah apabila ka malam kedua malam urang raya nyukana libang buah hukum. Yang pertama mubah ipak buno ataupun harus lagi malam mulai dari malam fon sampai 3 iluk mata uro malam urang raya alnyan iluk mata uro malam urang raya sampai 3 terbit fajar nyan wajib tambah alnyan terbit fajar sampai 3 pelaksanaan sembahyang urang raya nyan sunat oleh sembahyang urang raya sampai iluk mata uro malam urang raya kedua nyan makruh iluk mata uro nyan ka hukum di haram tapi wajib tetap wajib terbit zakat fitrah apabila tanya mampu. Hanjut hana tabrubit zakat fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah. Adapun siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang mampu. Apakah gonya nang tanggung nafkah ataupun hana? Ge urang bale tidro ge. Tidro ge mampu? Mampu ka tabrubit zakat fitrah? Etna ge kira mampu. Ge kira mampu mulai dari malamnya sampai ke malam tengah kira-kira nabre yang lebih hubung kurang ke pajuh menyu tegedi tira ke nah nyan gekeun mampu si uro si malam sagai kan lagi mampu bak terima zakat dan kan lagi gatin bak terima zakat bet salah jelah elom menyo bak masalah terima zakat ubena kekayaan getanyo ngak kira tanyo kaya mampu sehingga tanyo hanjit terima zakat le ubena harta getanyo sep dapat je sumudip nyan baru gekeun tanyo kaya haji jo zakat le kurang modelnya tapi nyoba mengeluarkan zakat apa ji mampu bak mengeluarkan zakat beda mampu bak menerima zakat itanyo ijo zakat legop itanyo na kenderaan sabo na rumah yang layak pakai olehnya putakeun na blang mesti krek ngan tamu na gede ngan tamu mekat umpama ji dan yang lain hana dan ubena kekayaan tanyo nyan kategori tanyo pajo hansep tit humudep getanyo tanyo manteng dalam kategori gasin tapi menyota pak penduduk zakat fitrah kaya karena lam siuro semalam nyan tanyo lebih daripada ukuran kapajo jadi nyan gekeun kaya tapi beda-beda nyan kaya gekeun ataupun nyan mampu gekeun lagi mampunya perbandingan hukum menteng lagi mampu untuk si kurban monyo mampu urang si kurban mulai dari pajan ditamang watai si kurban pun mulai urang raya mulai dari lu sembahyang urang raya haji yang kai tamang watai untuk penyembelihan kurban sampai hari tasyrik yang ketiga nyan apabila alam uro-uronyan tanyo mampu untuk tablo saboh limo ataupun saboh kambing dah kenju nyan kagi kira tanyo mampu nyan manteng sunat ada gedanya untuk si kurban banyak sunat kan wajib nyo perbandingan lom mampu lagi urang untuk gesi akikah ka anak ge gesi akikah ka anak ge sehingga baru goknya disunatkan untuk menyembelih 1 kambing ataupun 2 kambing kepada anak goknya apabila goknya mampu enna ge kira mampu sebanyak nifas 2 bulan nyo contoh lah bega lagi mutu tiro ayah kana anak ge kana anak mi kana bayi kana anak ge mulai urang lahir anak banyak sampai 2 bulan ke depan igoknya na lebih harta dan sep menyota tegedi genek blok saboh kambing menyebab surah anak inang ataupun 2 buah kambing menyebab surah anak agam nyan kagi kira mampu selama 2 bulan dari lahir anak banyak ke 2 bulan ini sebanyak-banyak nifas kira walau disembelih bukan dalam masa 2 bulan boleh disembelih selama anak banyaknya golong balik itu boleh yang kejit anak si akikah ke anak tu hana mesti anaknya wata putra umur 7 hurau umur 10 hurau umur 3 bulan 2 bulan hana mesti walaupun anaknya umur 10 tahun 2 tahun 10 tahun selama golong balik anaknya mantang disunatkan ati gedanyo untuk tasi akikah keji tapi dengan syarat apabila kita mampu dalam masa 2 bulan gunau jino dalam masa 2 bulan mulai urau lahir namanya hana mampu gasin tatai danyo pajan baru mampu tidur lahir namanya baru tanyo kaya ini tidak disunatkan untuk si akikah le kana mayan karena kira hana mampu le tapi apabila mampu bunuh dalam masa 2 bulan nyanjut walaupun kan geti dalam masa 2 bulan nyo tanda perbanding hukum mampu sebab ini beda-beda mampunya ditekan dalam kitab mampu bak berdubit zakat fitrah beda mampu bak si akikah beda mampu bak tidak diperbolehkan untuk menerima zakat pun beda
Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada pembahasan katanya guna, iaitu wajib gepedubit jaga fitrah le urang yang mampu. Kiban mana mampu si uro si malamnya na lebih dari ukuran yang gepajuh. Walaupun goknya kan berh yang lebih, bet salah, bentuk berh hana, tapi peng naknya sama si lebih kira. Jino hana berh, hana peng, mana itik dum. Lima dum nya mampu saya gekut ataupun harta-harta lain yang dia pula untuk menghasilkan makanan pokok nya juga dikira mampu. Adapun naya bayi hutang ligop pokoknya nya juga dikira mampu. Kan mesti tanya benar bre gede. Hadirin yang dirahmati Allah, nya adalah dikira orang mampu sehingga wajib berubah zakat fitrah. Dan wajib juga mengeluarkan zakat fitrah kepada orang yang tanggung nafkah. Siapa yang tanggung nafkah? Tentu suami, bukan istri, kan perumoh. Jina perumoh kaya lako gasin, lako karena gagasin dan hae dicukupkan nafkah bagi gonyan watenyan tonyan hana wajib mengeluarkan zakat fitrah karena hana mampu. Rumah perumoh kaya na pengro na belanjaro na harta dro ji nyan walaupun kaya perumoh hukum wajib hana putubit zakat fitrah akan tetapi menyoti gede putubit zakat fitrah hukumnya adalah sunat, diperbolehkan je. Bahkan sunat bagi urinang yang na suami untuk mengeluarkan zakat fitrah kerau gegaknya. Adapun anak tanggungan daripada suami. Tak tegedi genep dubit mandum pun sah. Cuma syarat dah kaidin saja. Ya, bandit tak anggap itanya karena hana wajib seolah-olah tidak sah kan. Berarti bankah hukum hana wajib berarti hana sah pudubit yang kan. Sah tak pudubit cuma hukum saja hana wajib. Jadi putubit zakat fitrah yang ke urang yang tak tanggung nafkah. Dalam rumah tanya nak urang yang hana tak tanggung nafkah. Teh anak yang kabalik. Apakah boleh kita keluarkan zakat fitrah? Boleh, tapi dengan syarat la kaidin. Itanya dalam rumahnya na melintai tu. Dalam rumahnya na anak yang kabalik, na anak yang golong balik. Yang tanya wajib tak putubit zakat fitrah ke urang yang tak tanggung nafkah na perumah ke zero. Na anak yang golong balik hero. Na anak yang kabalik dua ro. Nyo anak yang kabaliknya hansah putubit zakat fitrah kecuali la kaidin. Tanya mbak ji, idin itu adalah sifat lidah. Kalau lagi riza sifat hati. Tanya dan ji benar jawaban. Benar jawab mbak ji. Kiban lu putubit zakat fitrah ini gata jut ijawabnya berusaha putubit. Tanya orangnya tak tanyanya na ijawab hana idin lam. Sebab anak mit menyuji carong itu ipegah kero ju. Ilung ayah na putubit zakat fitrah bakro na ju. Nya walaupun hana tak kenjut lagi tanya, kajit tak putubit keji. Yang baik tak ken baik saja, tak ken han. Mesti ke lanak de mana? Ayah ilung na putubit zakat fitrah tapak ngero juga deh. Baik ikah kan putubit kero ke juga deh. Nyan baru hansah putubit le tegeri anak putubit itu. Pehlah kaidin lam. Jadi yang perlu pegah dari si anak yang kabaliknya benar sebuah ucapan yang dengan ucapan tersebut memberi ibite bahwa ucapannya telah ucapan idin. Boleh. Benar lagi nyan baru jut urung cik gepudubit zakat fitrah. Rumai tanya orangnya ke melintai tak pudubit aju ke anak yang kabalik tak pudubit aju nya hansah pudubit zakat fitrah. Rumang kok jai kata pupuk kok jai ke hansah. Bang pakri yang tempat wajib kaza je punya hansah. Karena hana ilmu tak puput. Nyokonyo yang perlu tanda pegah mesti belajar, mesti bejut man hansah. Nyan mencoba mengeluarkan kepada urang yang kabalik. Sama sit lagi gop, lagi tanda pudubit jaga fitrah ke gop jut ada masalah. Cuma lah kaidin. Ada kurban lagi nyan sit. Itanyo nana yang kabalik, nana yang hana balik bandum na tujuh di rumah. Yang balik na yang hana balik na tak ti tu tak boleh mau. Nyan anak yang kabalik nyan lah kaidin ngaruh dalam kurban gedanyo. Itanyo hana lah kaidin le, hana cekak-cekak le putat lah kaidin si taboh kanan bu dapat jomu. Taboh rumah tinggal dak hana tak lah kaidin. Kaidin baik dak fikir ke mana je lah hukum lah kaidin ni iji. Karena lagi nyan gepegak hukum le Allah Taala payah menanda puput. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang tanda pegah apabila tanda keluarkan zakat fitrah ke anak yang kabalik maka supaya mengangsa maka legetanya wajib talakaidin. Cuma melintai tahan rajik lakaidin bak ji sang hanapa hantan dah berhaba. Menganak handa dah berhaba perumah ji. Kan cik dah berhaba tanya hebat cut bang hebat abang cik tanya bak tungku ne pukul gebidin ataupun lempdubi zakat fitrah ini. Tapi tak rasa sang hana yang gekenhan. Adapun jensi bahkan geken tikkan lagi nya. Bah tanya pudubit jaga fitrah. Jadi jensi lagi nya tak pudubit ketuan dah berarti. Nyan apabila hana tertanggung nafkah perle pegah. Tapi menyokang tanggung nafkah, nyan adalah sit hana perle la kaidin le. Hadirin yang dirahmati Allah. Jino na anak yang jauh. Lagi benar dah pegah anak Malaysia di pula mana kabalik nyan ti hanji tak pudubit jaga fitrah hidanyo hino.
Iji wajib dubik keroi kecuali ala kaidin ke buno. Tapi ada pendapat kuat tetap tidak sah karena beda tempat ji dubik juga fitrah ini. Maka ji tanya tak pegah pak ji. Hanya ikahinan ka dubik juga ke fitrah kablo jubruh muduare, dubik juga ke kedro kinan. Yang menan baik hari tak dubik juga itanya hino. Ajido iji hide oh kamu hino hana urun terima jaga fitrah padik kehinan pada tempat-tempat ka kerja leh kamu blo ju jaga hiro urung blo ju brug muduare le hiro urung jo ju kengon hinan pi je sit isi a jo ke b isi b jo ke c ka rek ke a lo mandum sa jaga fitrah muo lo mbak roi lo kasah jekut. Jadi apabila hana mufhum tanya ko lebut kakak hana merupa boh jaga fitrah tanya muton-ton jo hana boh jaga fitrah. Padahal banda doa mudah lagu. He tu hana peh tajuk kurang lain karena memang tunggu ilmu min hana terima jakut menami tu. Olehnya dalam ketentuan mengeluarkan zakat fitrah itu mesti yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Putra yang tapaju. Nyo kehino perbedaan dengan zakat harta. Menyo zakat harta walaupun dia itu bukan makanan pokok yang kita tanam tetap wajib dubit. Contoh jagung. Jadi jagung kah hana tapaju? Apakah jagungnya wajib dubit jakut? Wajib. Rumai tayo hana tapaju menyankan makanan pokok tanya. Hana disyaratkan makanan pokok pi. Ada kurma pi ke makanan pokok di situ. Yo kan? Bahkan pak jagung ketingat kekan makanan pokok sehingga hana dubit jakut jagung. Pak kurma hana tingat tu. Padahal ji hana syarat ke makanan pokok katanya. Sebab yang syarat sagai asai jagungnya na pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh manusia. Walaupun kan katanya lagi contoh daerah yang ipajuh jagung hinan daerahnya ipula tek pade apakah hana wajib dubik jakut pade wajib walaupun ji hana ipajuh bruh hana ipajuh bu sebab bunya bruhnya adalah biji-bijian yang dianya itu menjadi makanan pokok bak manusia walaupun kan manusia daerahnya yang disyaratkan bu makanan pokok yang tapajuh kedro tu bak jakut fitrah. Adapun menyo ke jakut harta, jakut biji-bijian tidak disyaratkan bermakanan pokok katanya gede. Nyo contoh le pegah, itanyo pengusaha sage. Berne sage nya kecik tanya beh nak terbeli jakut nya luah sage tu. Jadi otak tacok berne nya aci timang berne nya. Tumai tanyo kon tak dubit kon tumai tanyo hana tak pajuh sage. Hana gak syaratkan butanyo pajuh sage. Karena sage nya adalah pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh manusia. Kajut ka wajib dubit jakut. Cuma di Quran tinggal Quran matang lian. Apabila katimang burnai sagainya truk siton 200 kilo, siton 200 kilo ataupun 1200 kilo. Tak bagi je siplo. Pedubik je ke nak kena lagi pada ikoh lemutin. Tatimang ju pada nak truk 1200 kilo, truk menyomenan bagi je siplo, pedubik je ke. Selesai. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi perhatian pegang wajib mengeluarkan zakat itu adalah zakat fitrah tapi khusus ke fitrah bermakanan yang tapajuh le katanya hanjit keluar dengan harga hanjit ngempeng itanya orang yang kapdubit peng ke monyo tekedi tanda pedubit peng payah minah baik mazhab Syafi'i dah jauh mazhab lain lagi mazhab Hanafi tapi yang dihargakan bukan beras yang dihargakan kurma yang dihargakan anggur yang dihargakan gandum baik tak anggap itanya harga kurma saban lagi harga ber Olian mod pun golem tendai kadang saban ataupun saban lagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya harus pelajari le. Makanya untuk getanya bek sagai boh dengan peng. Hansah boh dengan peng. Tapi kibansit boh tetap dengan bruk dan ukuran juga lagi ukuran yang kamaklum. Siare sitinga ta tamah saboh mo. Kan tamah haji saboh regam. Saboh mo tamah haji. Menyemenan 10 boh mo untuk 1 jiwa. Cuma menyo tanek timang aja di naik kilo. Nyo yang jelas hele apabila tanek sukat. Menyo menan na limang tu kak 50 buah mo aja. Yang keenan ukuran ji, yang kedinan ukuran ji. Nyo ke ketentuan-ketentuan tanyo dalam mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan nyo baca sapu yang Tuhan sampaikan bermanfaat bagi kita Bandung dan semoga taharap tamlaki Allah Taala Ramadan menjadi bulan taubat, bulan ibadah dan juga di penghujung daripada Ramadan tengah yaitu kita busah wateta tukubut zakat wateta keluarkan zakat. Karena apabila ibadah yang tak kubut kita bukan berdasarkan dengan ilmu nyo hantah. Yang kecil yang cukup gurai tanyo taduk saja urung ilmu. Tapi ilmu tetan di nan awam ni kan cukup berat gurah. Tanyo to dengan melasah yang tabi ina ketemu beut, to dengan balai beut yang tabi ina beut ina. Tapi kah hana tabut. Baik lagi yang tak upayakan. Dan tanyo rame lem tungku-tungku yang nak kampung tapi kah hana mau belajar. Nyo yang rusak.
sehingga tak anggap ditanya kaum tuntun tak pubut padahal tetap timangan ilmu tetap saringan ilmu kakak lagi ilmu maka tetap hansa haji kansa mudah-mudahan lebih manfaat oleh Allah Ta'ala dan terima amal ibadah kitanya jangan dijadikan Ramadan sebagai ladang amal bagi kitanya dan bulan taubat dan bulan ibadah amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.